Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sudah siap untuk berangkat? Siap. Berangkatnya tanggal berapa? 4 Januari. Ya, ini kelompok paket super deal pemberangkatan 4 Januari 2025. Baik, kita mulai nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah lah Bapak Ibu para calon tamu Allah ini bisa hadir memenuhi undangan dari tim Mutamtur untuk mengikuti manasik ibadah umroh untuk jamaah umroh Mutamtur Bojonegoro. Saya ucapkan juga selamat bergabung kepada para jamaah umroh Mutamtur yang tidak bisa hadir langsung dan saat ini menyaksikan lewat Zoom. Baiklah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah, utamanya di yaumil kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, apa sih kok pakai acara manasik? Nah, di dalam pembiayaan umroh yang dibayar oleh Bapak Ibu sekalian, ada salah satu haknya Bapak Ibu sekalian sebagai jamaah umroh Mutamtur, yaitu mendapatkan manasik dari kantor Mutamtur Bojonegoro dan seluruh cabang-cabang yang ada. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah umroh nantinya mengetahui, ada pengetahuan, ada ilmu yang didapat sehingga tahu apa yang harus dilakukan dalam menjalankan ibadah umroh tersebut. Terus yang kedua, dengan adanya manasik ini nanti paling tidak jamaah itu menjadi lebih percaya diri atau lebih siap dalam menjalankan ibadah umroh nantinya. Sehingga diharapkan ibadahnya berjalan dengan lancar, karena sudah tahu persiapan apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dilakukan, dan menjadi lebih percaya diri. Itu nggih. Jadi nggak bingung di sana. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bondan Kusumaningsih yang saat ini mendapatkan kehormatan bisa berhadapan dengan Bapak-Bapak Ibu semuanya calon tamu Allah ini yang nanti akan bertugas untuk menyampaikan materi manasik umroh di pagi hari ini. Sudah siap untuk memulai? Ya. Mari sama-sama kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang memegang HP bisa sementara dimatikan atau di silent. Terus semua urusan-urusannya sementara diletakkan, dikosongkan gelasnya supaya bisa diisi oleh materi manasik di pagi hari ini. Siap Bapak Ibu? Selalu semangat dan jangan lupa selalu tersenyum. Harus bahagia karena Bapak Ibu ini adalah merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang sudah dipanggil untuk menghadiri, untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu beribadah umroh di Tanah Suci, karena ribuan umat Islam yang ingin seperti di posisi Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor satu harus bahagia, semangat, diwujudkan dengan apa? Yaitu dengan tersenyum. Praktek dulu senyum. Yang di rumah juga. Nah, sudah siap kalau tersenyum ya? Sebelumnya kita masuk ke materinya, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa sejak kita berniat
mendaftarkan beribadah umroh, berarti kita harus siap untuk selalu sabar, syukur, ikhlas. Siap nggih Bapak Ibu? Nah, apapun nanti yang terjadi di sana, kita kalau sudah berbekalkan dengan sabar, syukur, ikhlas, kalau ternyata sesuai harapan kita, berarti kita bersyukur. Kalau tidak sesuai, berarti ya bersabar dan ikhlas. Insya Allah, karena di sana itu tujuan kita adalah menghadap langsung ke rumahnya Allah untuk meminta memohon ampun atas dosa-dosa kita. Makanya kita harus selalu sabar, syukur, ikhlas. Apalagi nanti di tanah suci itu berkumpul seluruh umat muslim di dunia yang nanti akan berbeda warna kulit, berbeda sifatnya dengan kita yang dari Indonesia. Makanya itu kita harus berbekal sabar, syukur, ikhlas. Nah, selalu tersenyum dan berpikir positif. Menjalin persaudaraan dan saling berbagi. Jadi, kita ini semuanya nanti adalah satu keluarga. Harus saling berbagi dan saling membantu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan mengenal rukun umroh dan wajib umroh. Rukun adalah apabila kita meninggalkan rukun, maka umrohnya tidak sah dan wajib diulangi. Apa saja rukun umroh itu? Yang pertama yaitu niat ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Lalu tahalul dan tertib atau harus berurutan. Sedangkan wajib, apabila kita meninggalkan wajib, umroh tetap sah dan bisa diganti dengan dam. Apa saja yang termasuk wajibnya umroh? Yaitu niat di tempat yang sudah ditentukan yang disebut dengan mikot, lalu meninggalkan larangan-larangan saat ihram. Nah, ini alur umroh. Yang pertama, biasanya jamaah itu sudah berada di hotel, sehingga dari hotel menuju ke tempat mikot, lalu niat ihram dan sholat sunnah 2 rakaat, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, tahalul dan kembali ke hotel. Adapun mikot atau tempat-tempat yang sudah ditentukan itu bermacam-macam. Ada Hudaibiyah, Ji'rona, Tanim, Bandara King Abdul Aziz, itu berarti semua berada di kota Mekah. Yang ada di Madinah yaitu Bir Ali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan jamaah umroh paket super deal yang nanti akan berangkat tanggal 4 Januari. Itu agak khusus karena tidak sama dengan yang paket lainnya. Di mana yang super deal ini adalah kita bukan berangkat dari Bandara Surabaya, tapi kita melakukan perjalanan dulu menuju Jakarta untuk nanti start dari Bandara Cengkareng, baru menuju Jeddah. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti mikotnya tidak ada yang di daftar ini. Tapi panjenengan semua nanti mikotnya di dalam pesawat atau di atas pesawat pada saat memasuki wilayah Yalamlam. Kita tahunya bagaimana kalau kita sudah masuk ke wilayah Yalamlam? Nah, itu nanti biasanya pramugara atau pramugari akan mengumumkan 30 menit sebelum memasuki wilayah Yalamlam itu biasanya ada pengumuman sehingga kita semuanya bisa bersiap-siap. Terus bagaimana alurnya? Kan tadi harus niat ihram, harus mandi ihram. Caranya Bapak Ibu untuk jamaah yang berasal dari Bojonegoro berarti nanti naik bis dari Bojonegoro menuju ke Jakarta. Nah, nanti di Jakarta itu sebelum sampai Jakarta akan berhenti di rest area untuk makan dan lain-lain. Salah satunya yang dilakukan di rest area yaitu Bapak Ibu semuanya melakukan mandi jinabat.
yaitu mandi ihram, mandi besar. Setelah itu berniat untuk berpakaian ihram. Nah, itu nanti tidak langsung dipakai di tempat rest area. Nanti menunggu waktu sampai di Bandara Cengkareng, Jakarta. Kalau untuk ibu-ibu aman karena tidak perlu ganti, yaitu pakai pakaian yang sudah dipakai itu saja. Tapi kalau untuk bapak-bapak berarti harus berganti 2 lembar pakaian atau kain ihram. Nah, selanjutnya setelah dari rest area semuanya sudah mandi ihram, ini perlu diperhatikan bahwa mandi besar atau jinabat itu adalah sunnah. Jadi seandainya bapak ibu kok ternyata kehabisan air, kan namanya di rest area, tidak usah bingung atau tidak usah panik. Berarti itu nanti cukup diganti dengan berwudu. Tapi kalau memang tersedia air dan lain-lain memenuhi syarat, itu ya mandi jinabat atau mandi besar. Begitu kira-kira bisa diterima? Nah, oke. Kita kita mulai lagi kalau misalnya kita sudah sampai di Bandara Cengkareng, Jakarta. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu dari rest area, semua kembali naik bis untuk menuju ke Bandara Cengkareng, Jakarta. Nah, di bandara nanti Bapak Ibu akan beristirahat di lounge. Itu nanti bisa makan, yang ke toilet, dan dipersiapkan untuk yang belum memakai pakaian ihram dipakai di bandara. Kalau ibu-ibu berarti siap-siap sudah memakai kaos tangan sholat, kaos kaki pasti. Nah, untuk bapak-bapak kan itu ada 2 lembar pakaian ihram untuk bawah dan atas. Berhubung nanti di pesawat itu biasanya dingin sekali, sementara yang dipakai hanya yang bawah saja. Yang bawah saja yang dipakai, nanti atasnya tetap pakai jaket atau tetap pakai baju batik mutamtur. Setelah nanti pengumuman dari pihak maskapai, kalau kita sudah memasuki wilayah Yalamlam, nah itulah yang belum siap pakaian ihramnya harus segera disiapkan. Jadi baju batiknya dilepas, mulai memakai kain ihram. Dan yang selalu diingat, jangan lupa bahwa kalau kita memakai kain ihram untuk bapak-bapak itu berarti tidak ada pakaian berjahit sama sekali, termasuk pakaian dalam. Jadi benar-benar los, bebas, merdeka. Nah itu nanti insya Allah ada petugas atau ada tour leader yang akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, dan setelah nanti misalnya sudah memasuki wilayah Yalamlam, berarti Bapak Ibu setelah memakai baju ihram, nah ini ya, rukun ke-1 niat ihram, disunahkan mandi besar sebelum ihram, disunahkan. Semoga tersedia air yang cukup untuk seluruh jamaah. Tapi kalau tidak berarti ya wudhu. Setelah itu memakai wangi-wangian di badan, bukan di pakaian. Jadi sebelum niatkan itu baru mau memakai kain ihram, masih boleh memakai wangi-wangian di badan, bukan di pakaian. Apalagi perjalanannya nanti jauh, terus nanti masih ada prosesi tawaf, sa'i dan lain-lain, boleh kalau mau pakai wangi-wangian atau misalnya deodoran supaya nanti temannya nggak pingsan kalau misalnya barangkali ada yang berbau. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, ini juga sunnah. Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam pesawat pada saat sebelum melafadzkan niat umroh, untuk pengganti sholat seperti kalau di masjid atau tempat mikot yang masih mempunyai wudhu, boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tetapi bagi yang sudah tidak dalam keadaan berwudhu, terpaksa dilewati karena memang sunnah dan keadaannya darurat di dalam pesawat. Setelah itu memakai pakaian ihram untuk lelaki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk wanita memakai pakaian biasa atau khusus, diutamakan putih yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.
Setelah siap pakaian ihramnya, untuk bapak-bapak juga sudah diingatkan tidak ada satu helai pun yang selain kain ihram 2 helai yang berjahit, semua dilepas. Nah, itu kita melafadzkan niat umroh. Coba ditirukan semuanya, baik yang di sini ataupun yang di rumah. Niat ihramnya, nawaitul Nawaitul umrota umrata wa ahramtu biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Kalau misalnya mau lebih singkat, berarti kita pakai yang labaik Allahumma umrotan. Boleh. Monggo diulangi lagi bersama-sama. Abata nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang lebih pendek tadi, labaik Allahumma umrotan. Nah, kalau misalnya nanti di pesawat memang ada yang memimpin, ya berarti kita bersama-sama melafadzkan. Tapi kalau ternyata tidak ada petugas atau tidak ada satupun tour leader yang memimpin untuk membaca niat, berarti Bapak Ibu harus mandiri. Makanya ini harus dihafalkan. Boleh memilih yang ini atau memilih yang pendek tadi. Jelas Bapak Ibu? Ini ya, cara berpakaian ihram. Nanti akan ada prakteknya, menyusul. Ada 2 macam. Yang satu, pundak kanan terbuka. Yang kedua, 2 pundak tertutup. Untuk yang pundak kanan terbuka ini khusus pada saat melaksanakan tawaf. Nah, setelah tawaf itu ada sholat 2 rakaat. Di lurusnya Maqam Ibrahim itu sudah ditutup. Jadi saat sholat, saat sa'i, baju ihramnya dalam keadaan tertutup. Yang terbuka pundak kanannya hanya pada saat tawaf. Jadi yang incer sama Ka'bahnya itu yang tertutup atau pundak kiri. Karena kita kalau tawaf harus selalu lurus atau incer dengan Ka'bahnya. Gitu. Terus nanti setelah putaran terakhir ke-7, kita menuju ke tempat sholat sunnah 2 rakaat, itu sambil ditutupkan pundak satunya sehingga nanti jadi seperti ini sampai dengan sa'i, sampai dengan tahallul. Ini pakaian ihram untuk wanita. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa yang tampak hanya muka dan telapak tangan. Jadi semua harus tertutup. Kadang yang ibu-ibu lupa bahwa bagian bawah dagu ini termasuk masih aurat. Jadi kalau misalnya jilbab atau atasan ruko itu harus dimajukan, atau ibu-ibu memakai model yang seperti Malaysia yang ada kayak sambungan untuk rukuhnya. Atau kalau misalnya tidak, berarti ibu-ibu bisa memakai ikat ninja seperti ini yang saya pakai, itu bisa dimajukan. Atau kalau misalnya memang tidak pakai, ya berarti jilbab atau rukoh yang dipakai itu harus dimajukan sampai dengan menutupi bawahnya dagu. Itu untuk wanita. Terus untuk telapak tangan ini memakai kaos tangan sholat. Nah itu ibu-ibu kalau beli juga harus diperhatikan. Karena ada yang cuma pendek, cuma segini. Ada yang panjang segini. Nah ibu-ibu belinya milih yang panjang. Karena kalau tangan kita terangkat itu supaya tidak kelihatan auratnya. Lagi yang perlu diperhatikan, kita harus memakai legging atau lapisan celana yang di dalam. Supaya kalau jalan atau kalau misalnya naik bis, itu betisnya tidak tersingkap atau tidak terbuka. Jadi untuk bapak-bapak diperhatikan bahwa waktu pakaian ihram berarti harus 2 helai itu tanpa ada pakaian lagi lainnya, bebas merdeka. Untuk yang ibu-ibu diperhatikan auratnya, terus kaos tangannya, sama jangan lupa selalu pakai legging. Setelah Bapak Ibu melafadzkan niat umroh, maka mulai berlaku larangan-larangan saat ihram.
Ada yang khusus untuk laki-laki, ada khusus untuk wanita, dan ada yang untuk umum. Yang untuk umum itu satu, menggunting kuku, mencukur rambut-rambut di badan, seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, dan jenggot. Lalu tidak boleh menggunakan wewangian. Kalau sudah niat umrah ya tadi, tidak boleh memburu hewan barat, tidak boleh melakukan khitbah atau akad nikah, tidak boleh jima atau hubungan intim, tidak boleh mencumbu istri, tidak boleh melakukan tindakan yang mengarah pada rafat, pornografi, porno aksi, fasek yaitu maksiat walaupun kecil-kecil, dan jidal atau perdebatan walaupun di pihak yang benar. Jadi selama Bapak Ibu masih dalam keadaan ihram, semua ini dilarang. Makanya kalau ingin menggunting kuku, mencukur, berarti pada saat sebelum ihram. Terus ini yang rawan terjadi karena kita berkumpul dengan orang banyak, yaitu jidal atau perdebatan atau berbantah-bantahan. Itu yang sebisa mungkin dihindari, jangan sampai kita berdebat, jangan sampai kita berbantah-bantahan walaupun kita berada di pihak yang benar. Jadi itu tadi, kembali ke sabar, syukur, ikhlas. Nah, sekarang ini larangan yang khusus untuk laki-laki. Yang pertama menutup kepala, yang kedua mengenakan pakaian berjahit seperti baju, celana, dan sepatu yang menutup mata kaki. Menutup kepala ini juga rawan terjadi, kadang bapak-bapak itu nggak sadar, yaitu pada saat misalnya hawanya terlalu dingin, tiba-tiba kain ihramnya ditelakupkan di kepala. Nah, itu sudah termasuk menutup kepala. Begitu juga kalau misalnya panas, karena kan misalnya untuk paket super deal ini kita mendapatkan 3 kali program umroh. Jadi kadang-kadang itu umrohnya dilakukan di siang hari yang panas terik gitu ya misalnya, karena kita sudah habis tur dulu, entah itu tur ke kota Mekahnya itu, baru mengambil mikot dan baru melaksanakan umroh, sehingga siang hari panas. Nah itu bapak-bapak juga nggak sadar terus dipakai payung apa nutupi gitu karena panas, itu juga tidak boleh. Sedangkan untuk wanita menutup wajah tidak boleh bercadar atau bermasker, kecuali memang mungkin ibu-ibu lagi ada yang sakit, keadaan darurat, jadi memang tidak boleh lepas masker, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kacamata juga tidak apa-apa. Menutup telapak tangan, jadi kaos tangan sholatnya dipakai seperti gambar tadi, bukan kaos tangan yang menutup semua telapak tangan kita. Untuk larangan-larangan ini diharapkan Bapak Ibu bisa saling mengingatkan supaya ibadahnya nanti sempurna. Terutama untuk ibu-ibu juga, kan setelah perjalanan jauh, kita kan nggak langsung misalnya ini nanti kan dari yang lam-lam berarti menuju ke Mekah, itu tidak langsung melaksanakan umroh. Tapi Bapak Ibu dibagi dulu kunci hotel, kunci kamar, jadi dipersilahkan istirahat, nanti sambil dipantau di grupnya. Ustadz atau mutawifnya itu, atau tour leadernya itu, koordinasi untuk umrohnya jam berapa, nah itu diperhatikan. Itu yang sering terjadi, ibu-ibu misalnya, masuk kamar sudah capek, tiba-tiba masuk kamar lega, ber-AC, langsung dicopoti semuanya, misalnya jilbabnya. Nah itu juga tidak boleh, berarti membuka aurat. Walaupun itu sesama teman wanita atau dengan keluarganya juga tetap harus dijaga. Mau tiduran boleh, tapi berarti tetap utuh. Mau ke kamar mandi berarti masuknya itu juga utuh, bukanya di kamar mandi, keluar juga harus utuh dengan aurat yang ditentukan. Jadi memang harus sabar. Gitu ya. Terus kalau misalnya yang rawan lagi ke kamar mandi, biasanya kan langsung ada itu sabun cair di samping. Kita dari kamar mandi terus kita cuci tangan pakai sabun, itu berarti juga masuk ke menggunakan wewangian. Ya, jadi itu juga tidak boleh. Nah, makanya harus dihati-hati, harus saling mengingatkan. Nah, ini setelah kita melafadzkan niat umroh, sebelum sampai masuk ke Masjidil Haram, kita disunahkan untuk banyak-banyak melafadzkan kalimat talbiyah.
Boleh diikuti saya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Mari bersama-sama. Abata. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang di rumah juga ikut melafadzkan ya. Artinya yaitu Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikmu. Begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagimu. Jadi kalimat talbiyah ini seakan-akan kita ini menjawab panggilan Allah. Kalau misalnya seorang anak dipanggil orang tuanya, misalnya namanya ibu siapa, Bu? Boleh tahu? Nah, Ibu Farah. Misalnya Ibu Farah dipanggil sama ibunya. Farah, jawab apa Ibu? Ya, iya atau dalam gitu ya. Sama juga di kalimat talbiyah ini seperti kita ini dipanggil oleh Allah dan kita menjawabnya dengan labbaik Allahumma labbaik. Makanya disunahkan untuk banyak-banyak melafadzkan kalimat talbiyah ini. Sehingga mumpung masih ada waktu biar apal, biar nanti bisa meresapi, kita bayangkan bahwa kita ini mau menuju ke Masjidil Haram, mau melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, itu bisa dilafadzkan di mana saja. Tidak harus dalam keadaan berwudu. Jadi bapak-bapak misalnya mau bekerja, mau apa di perjalanan, di tempat kerja, silahkan dilafadzkan. Ibu-ibu misalnya mau ulek-ulek masak, mau nyapu-nyapu, itu juga bisa dilafalkan. Terutama pada saat selesai sholat fardu. Jadi sambil sudah dibayangkan sebelum kita berangkat. Rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad kembali dan itu dihitung 1 putaran. Nah, tawaf itu nanti ada 7 putaran. Kita berputarnya melawan arah jarum jam. Terus seperti di gambar ini, kok kayak sepur-sepuran ya? Nah, ini memang tekniknya kita. Rata-rata orang Indonesia seperti ini karena orang Indonesia kan orangnya kecil-kecil. Nah, di sana itu kan umat muslim seluruh dunia itu tumplek-blek. Mau yang tinggi besar, mau yang bagaimana modelnya itu ada semuanya. Nah, supaya menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jamaah itu nanti akan dibentuk formasi barisan seperti yang digambar. Jadi untuk bapak-bapak itu nanti ada di depan sama di kanan kiri. Ibu-ibu ada di tengah untuk dilindungi oleh bapak-bapak. Dan semuanya dalam keadaan saling memegang pundak. Supaya apa? Supaya jamaah-jamaah dari luar negeri itu yang biasanya agak-agak ngawur itu misalnya habis cium Ka'bah apa habis itu langsung dia itu nggak mau muter tapi dia itu langsung nyebrang gitu aja. Nah, itu jangan sampai barisan kita terpotong. Kalau misal bapak-bapak di sini ada yang mau nyerobot, bilang saja no atau tidak suruh sampai nunggu barisan kita habis. Nah, itu harus utuh seperti itu. Karena kalau sekali kita terputus, itu putaran pertama masih kelihatan teman kita. Putaran kedua itu sudah bakal pisah nanti, kececeran. Jadi kenapa dipakai seperti itu? Karena efektif untuk supaya tetap utuh. Dan nanti kalau bisa ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasa sudah sepuh nanti pilihnya di depan, jangan di belakang sendiri. Biar enggak ketinggalan, biar yang muda-muda di belakang sendiri sambil menjaga bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh. Selanjutnya, nah inilah Ka'bah yang akan
kita putari untuk melaksanakan tawaf. Sebelumnya supaya kita mengenal, monggo kita pelajari dulu satu-satu apa saja sih bagian-bagian Ka'bah itu. Yang pertama ini ada batu yang disebut dengan Hajar Aswad. Diperhatikan ya, yang di rumah juga diperhatikan. Nanti saya akan bertanya, tetap jawab, ikut jawab yang di rumah. Setelah itu ada yang namanya multazam. Berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Selanjutnya ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini bukan makamnya Nabi Ibrahim ya Bapak Ibu, tapi ada batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Yang saat itu dengan kuasa Allah itu bisa naik turun sesuai kebutuhannya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Lalu ada setengah lingkaran ini namanya Hijir Ismail. Ini termasuk bagian dari Ka'bah. Makanya tawaf itu kan mengelilingi bagian luar Ka'bah sehingga kita tidak boleh langsung ke sini. Berarti kita sudah masuk Ka'bah. Kita berputarnya harus di luarnya Hijir Ismail. Setelah itu di tengah-tengah Hijir Ismail ada talang air yang terbuat dari emas. Dinamakan talang emas. Pojoknya yang ada ada batu Hajar Aswad, namanya Rukun Hajar Aswad. Pojok sebelah sini namanya Rukun Iraki karena lurus dengan negara Irak. Yang pojok sini lagi namanya Rukun Syam. Dan yang sini namanya Rukun Yamani. Sudah jelas Bapak Ibu? Ya, tunggu tesnya. Ayo. Dicoba. Tadi nomor 1 namanya apa? Hajar Aswad. Nomor 2? Multazam. Nomor 3? Ya, ayo ibu-ibunya juga semangat. Nomor 4? Makom Ibrahim. Nomor 5? Hijir Ismail. Nah, yang pojok ini tadi di sini nomor 7 ini apa? Betul. Kalau yang nomor 8 ini Rukun Iraki. Talang air yang dari emas? Talang emas. Pojok sini? Rukun Syam. Pojok sini nomor 10? Rukun Yamani. Bagaimana yang ada di rumah? Samakah jawabannya dengan Bapak Ibu yang ada di kelas manasik ini? Karena jawabannya benar semua yang di sini. Berarti sudah hafal ya kalau nanti jadi ketemu Ka'bahnya. Oh, ini ya Rukun Hajar Aswad. Oh, ini ya Hijir Ismail gitu ya. Ya ada tambahan lagi. Kalau tadi tidak tampak di gambar satunya, nah di sini nih ada. Ini adalah alas atau dasar Ka'bah yang namanya sandarwan. Ini juga termasuk bagian Ka'bah. Jadi yang tawaf tidak boleh sampai menginjak ini, dasarnya ini. Gitu nggih. Terus boleh enggak ya kok pas kita putar kan 7 kali. Kok ndelalah pas putaran keberapa itu kita deket banget sama Ka'bah. Wah, pegang Ka'bah nih kesempatannya sudah di depan mata. Boleh enggak pegang Ka'bah, Bapak Ibu? Tidak boleh. Karena apa? Ya, betul. Karena Bapak Ibu di sini masih dalam rangka umroh dan dalam keadaan ihram. Salah satu larangannya adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, kiswahnya ini baunya harum, baunya wangi. Jadi tidak boleh untuk dipegang selama kita melaksanakan umroh. Terus kalau pingin pegang gimana? Boleh, yaitu di saat hari-hari lainnya yang kita bukan umroh. Jadi kita bisa misalnya sholat 5 waktu atau tidak di saat sholat 5 waktu kita tawaf sunnah. Jadi niat ke tempatnya tawaf ini kita niat untuk tawaf sunnah. Nah itu silahkan, boleh pegang, boleh lihat makom Ibrahim. Syukur-syukur kalau Hijir Ismailnya juga buka, itu bisa juga ikut antri untuk bisa sholat di Hijir Ismail. Karena sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu selalu dibuka, kalau sekarang ini jarang sekali dibuka. Mesti ditutup, dijaga oleh tentara. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu berkesempatan, berarti rezekinya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu serasa sholatnya di dalam
Ka'bah, karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Itu ya. Terus ini nanti coba dilihat dulu. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa dibayangkan. Tadi yang saya jelaskan tadi, setelah kita turun sampai ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kita naik bis menuju mana? Bukan, ini yang Super Deal. Iya, Super Deal 4 Januari itu langsung ke Mekah, makanya tadi ambil mikotnya di Yalamlam. Jadi kita naik bis menuju ke hotel. Istirahat dulu, yang saya sampaikan harus tetap menjaga ihramnya tadi. Nah, itu terus setelah waktu yang ditentukan oleh TL atau oleh mutawifnya, jam berapa kita berkumpulnya untuk melaksanakan umroh. Nah, itu kita biasanya berkumpul di lobi hotel atau di halaman hotel. Untuk koordinasi, sekalian nanti diarahkan masuk ke Masjidil Haram. Sebelum masuk kita berkumpul dulu untuk orientasi, supaya Bapak Ibu paham. Hotel kita di sebelah mana ya, terus patokannya paling dekat itu apa ya, sehingga seandainya tidak bareng rombongan mau pulang dan pergi itu kita bisa mandiri. Jadi ancer-ancernya apa yang paling dekat dengan hotel kita, arahnya apa. Nah, itu nanti sekalian diarahkan untuk berbaris yang seperti formasi tadi. Sekalian diingatkan barangkali ada yang batal wudhunya, di pelataran itu juga lah kita wudhu yang batal. Baru semuanya masuk ke area tawaf tadi. Nah, sebelum masuk benar-benar ke area tawaf, kita berarti baru pertama kali melihat Ka'bah. Nah, itu ada doa melihat Ka'bah. Monggo bersama-sama diikuti saya, yang di rumah jangan lupa juga ikut melafadzkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma orang yang memuliakan, menghormati dan mengagungkannya di antara mereka yang berhaji atau yang berumroh padanya dengan kemuliaan, kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan kebaikan. Jadi dengan membaca doa ini, jadi dengan membaca doa ini kita berharap bahwa Allah nanti akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kebesaran, kebaikan kepada kita semuanya yang berumroh ini. Dan untuk semuanya yang memuliakan Ka'bah. Nah, setelah itu kita memasuki area tawaf dengan barisan yang sudah ditentukan tadi. Pelaksanaan tawaf ada ketentuannya, antara lain yang pertama suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menyempurnakan 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad juga. Itu dihitung putaran ke-1. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Di luar Ka'bah
tidak boleh lewat di atas pondasi Ka'bah yang saya jelaskan tadi ya, dan dalam Hijr Ismail, karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Dilaksanakannya harus di dalam Masjidil Haram, sepadat apapun. Kalau memang terlalu padat bisa di lantai 2, bisa di lantai 3, tapi kalau di lantai 2 dan 3 itu muternya malah semakin jauh, nggak selesai-selesai. Terus kalau misalnya kok penuh, Ustadz jangan di dalam, keluar lagi aja ke parkiran. Nah itu nggak boleh, mau tawafnya di parkiran misalnya gitu. Harus di dalam Masjidil Haram. Niat tawaf ketika melaksanakan tawaf sunnah dan wada, sedangkan tawaf kudum, oh ini untuk yang berhaji. Nah, kan ketentuannya itu harus suci dari hadas dan najis. Kalau misalnya yang harus suci dari hadas dan najis ini adalah pada saat tawaf 7 kali putaran dan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Kalau misalnya kok tiba-tiba kepentut ini misalnya, gimana? Kita meneruskan tawaf apa enggak? Nah itu enggak. Nanti Bapak Ibu harus bilang ke tour leader. Jadi nanti biasanya formasinya itu Ustadz atau mutawaf itu ada di depan untuk memimpin doa. Nah tour leader itu ada di belakang. Sehingga kalau memang sudah dihati-hati ternyata kok kebrojolan, itu harus bilang ke tour leader. Dan yang harus diingat itu kita sampai putaran berapa, yaitu kalau memang masih setengah berarti ya nggak bisa dihitung putarannya itu. Berarti tadi sampai Hajar Aswad tadi putaran berapa, itu berarti diantar wudhu dulu. Atau misalnya bawa air semprotan itu berarti wudhu pakai itu, atau air zam-zam. Baru mengikuti lagi, menyusul. Insya Allah nanti ketemunya di tempat sholat sunnah, atau setelah sholat sunnah itu biasanya kita diajak untuk minum air zam-zam, berdoa bersama-sama minum air zam-zam sambil melihat Ka'bah, baru kita diarahkan ke tempat sa'i. Nah itu nanti insya Allah bisa terkejar, bisa bertemu kembali dengan rombongan. Ini yang persiapan tadi. Nah sekarang kita itu memulai tawafnya itu sebenarnya sunnahnya itu kan harus mencium Hajar Aswad, tapi keadaan tidak memungkinkan. Kalau tidak bisa mencium itu memegang Hajar Aswad, memungkinkan enggak? Nah juga tidak memungkinkan, makanya kita memakai isyarat dengan melambaikan tangan saat lurus di Hajar Aswad. Jadi kita membayangkannya, kita pegang, kita cium, kita pegang lagi. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Monggo bersama-sama praktek yang di rumah juga ya, diikuti juga. Bismillahi Allahu Akbar. Kita membayangkan kita memegang Hajar Aswad, kita cium, kita pegang lagi 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sampai dengan makom Ibrahim, lalu dilanjutkan dengan doa putaran yang pertama, terus lurus lagi sampai dengan rukun Yamani. Nah, sampai rukun Yamani itu kita melambaikan tangan lagi, tapi tidak pakai dicium. Karena di situ diriwayatkan bahwa di atas itu adalah ada malaikat-malaikat yang mencatat amal kita, ibadah kita saat itu. Jadi kita melambaikan atau memberi salam pada mereka dari Bismillahi Allahu Akbar tanpa dicium dan cukup 1 kali. Setelah itu kita membaca Rabbana, ditirukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Nah, itu dibaca berulang-ulang sampai kita nyampai di Hajar Aswad kembali. Terus kan orangnya itu uyel-uyelan nih. Ribuan orang di situ. Bagaimana kita lihatnya kalau itu sudah Hajar Aswad? Di samping kita bisa lihat dari pojokan. Untuk meyakinkannya itu biasanya di sebelah kanan itu ada lampu hijau di setiap lantai-lantai. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Hajar Aswadnya dengan jelas, kita lihat kalau kita sudah lurus dengan lampu itu, berarti kita baru melambaikan tangan yang Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Melambaikan atau isyarat itu adalah pada saat kita lurus di Hajar Aswad. Sedangkan barisannya tadi panjang. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, harus dimengerti di sini. Jadi kalau misalnya di depan itu mereka kan kebanyakan teriak Bismillahi Allahu Akbar. Itu berarti yang belakang begitu juga apa belum? Belum ya, benar itu ya. Jadi kita walaupun teman kita yang di depan sudah Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, itu kita harus menunggu sampai kita benar-benar ada di lurusnya Hajar Aswad, baru kita melambaikan tangan Bismillahi Allahu Akbar. Begitu juga pada saat di rukun Yamani. Berarti barisan depan sudah mengucapkan salam, yang belakang berarti belum. Itu ya yang harus dimengerti. Soalnya biasanya itu kayak latah gitu, yang depan gini, yang belakang gini semuanya. Jadi itu harus pas incer Hajar Aswadnya. Kalau di rukun Yamani berarti pas incer rukun Yamaninya. Nah, seperti ini. Nanti akan merasakan ya Bapak Ibu, bagaimana nikmatnya kita berbondong-bondong semuanya untuk melaksanakan tawaf. Nah, setelah tawaf 7 kali putaran, putaran terakhir itu pun kita sebelum meninggalkan tempat tawaf menuju ke tempat sholat yang lurusnya makom Ibrahim, kita melambaikan tangan juga untuk yang terakhir kali. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Itu biasanya pada saat putaran terakhir-terakhir itu diarahkan oleh ustadznya itu semakin menjauh. Biar kita lepasnya mudah, tidak dikerumuni oleh orang-orang. Nah, jadi sudah itu kita keluar. Tadi bapak-bapak kan bagian kanan kan terbuka pundaknya. Nah, keluar itu sambil ditutup pundaknya, bersiap melakukan sholat sunnah setelah tawaf, yaitu di lurusnya makom Ibrahim. Tapi kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan karena penuh, itu orang-orang itu tidak menghiraukan kita, tidak seperti orang Indonesia. Kalau ada orang sholat gitu kan nggak berani melangkahi, kalau lewat juga gitu. Nah, orang sana itu enggak, karena itu tadi berkumpulnya seluruh umat muslim di seluruh dunia dengan segala macam adatnya, kebiasaan yang berbeda dengan kita. Jadi kalau kita sholat ya kita dilangkahi, kita ketendang-tendang gitu, mereka biasa. Makanya biasanya diarahkan oleh ustadznya nanti ke tempat yang aman, karena nomor 1 adalah keselamatan jamaah. Itu ya. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaatnya, pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang nggak hafal, atau kalau baca Al-Kafirun dia Qul ya ayyuhal kafirun itu bulat, nggak selesai-selesai, ya berarti pakai Al-Ikhlas saja. Kulhu semua ndak apa-apa, itu kan hanya disunahkan. Nanti kasihan temannya nungguin, nggak bangun-bangun dari rakaat pertama. Selanjutnya, nah ini tadi setelah sholat 2 rakaat, dikasih waktu sebentar untuk berdoa, kita diarahkan untuk minum air zam-zam, baru bersama-sama ke tempat sa'i. Nah, saat sa'i inilah ketentuannya dilakukan dengan berjalan kaki bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang datang haid atau nifas. Nah, setelah 7 kali putaran tawaf sama sholat sunnah 2 rakaat tadi, kita ke pentut. Nah, itu sudah tidak apa-apa, tetap ikut sa'i tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Ini ya rutenya sa'i, dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi kalau tadi tawaf itu kan dari Hajar Aswad
puter sampai Hajar Aswad lagi dihitung berapa? Nah, iya dihitung 1 dari Hajar Aswad. Nah, sedangkan sa'i ini beda. Dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Bukit Marwah ke Safa dihitung 2. Monggo dihitung bersama-sama berapa kali kita sa'inya? 7. Sudah dapat 2, berarti sini 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhir di Bukit Marwah. Sehingga nanti Bapak Ibu misalnya kok yang sepuh-sepuh kok lambat banget ya, mau duluan nanti doanya enggak apa-apa, yang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu boleh duluan. Tapi sesampainya di Bukit Marwah setelah ke-7 itu menunggu rombongan. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau duluan tidak apa-apa. Terus kalau misalnya mau minum gimana? Nah, di tengah-tengah ini itu adalah tempat khusus untuk yang berkursi roda, dan di situ ada beberapa itu kran-krannya air zam-zam. Jadi boleh nanti haus kita minum, terus langsung ngejar rombongan, gitu ya. Kalau misalnya kok nggak terkejar, nggak apa-apa, pasti nanti semuanya ngumpulnya di Bukit Marwah. Kalau misalnya sudah dului kok tujuannya di Safa, nah ini berarti kalau Bapak Ibu ndak kurang 1 ya berarti kelebihan 1. Kalau oh iya kelebihan, terus gimana? Apa kita jalan mundur ke Marwah? Ndak, berarti tetap harus nambahi ke Marwah, tapi nggak jalan mundur atret gitu ya, nyusui gitu, soalnya kelebihan ndak. Jadi tetap di sini. Nah, ini ada warna apa Bapak Ibu? Ya, jadi di tengah-tengah antara Safa dan Marwah itu ada pilar hijau namanya. Nah, di pilar hijau ini untuk bapak-bapak disunahkan berlari-lari kecil. Untuk ibu-ibunya jalan cepat atau ngintik, gitu ya. Nah, ini kira-kira keadaannya. Jadi di pojok sini juga ada namanya potongannya Bukit Safa. Yang di sini masih ada potongannya Bukit Marwah. Kalau biasanya keadaan memungkinkan sebelum mulai sa'i kita di sini berdiri sambil menghadap Ka'bah, nanti dipimpin doa sama ustadznya. Begitu juga kalau sudah selesai, akan di sini untuk berdoa baru mencari tempat untuk tahalul. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kelihatan nggih ada hijau-hijau di sini ya. Kurang jelas berarti. Nah, pada saat di pilar hijau tadi, bapak-bapak gimana tadi? Berlari-lari kecil. Yang ibu-ibunya jalan cepat supaya tidak ketinggalan. Nah, selama berada di pilar hijau itu ada doa yang harus dilafadzkan oleh jamaah sekalian. Ini, monggo yang di rumah, ayo kita bersemangat untuk melafadzkannya. Bersama-sama menirukan saya dulu. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Nah, bersama-sama ini memang harus semangat. Diriwayatkan dulu itu Nabi Muhammad itu memberi kesan kepada orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu sehat, yaitu pas sampai di pilar hijau ini beliau berlari-lari sambil membaca doa ini. Monggo bersama-sama. Abata Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Nah, ini doanya yang pada saat di pilar hijau. Nah, ini jelas di sini. Jadi selama di pilar hijau itu lari-lari itu, terus nanti kembali lagi ke sini ya. Setelah pilar hijau ya subhanallah, alhamdulillah gitu. Syarat syahnya syai.
Dilakukan setelah tawaf rukun, tertib dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan dalam 7 kali perjalanan, dilaksanakan di tempat sa'i, yaitu koridor yang terbentang antara Safa dan Marwah yang disebut mas'a. Sunnah-sunnah dalam sa'i, suci dari hadas besar dan kecil, naik hingga ke puncak Bukit Safa dan Marwah. Khusus pria dianjurkan berlari kecil di antara 2 pilar hijau dan saat di puncak bukit berdoa sambil mengangkat kedua tangan dan menghadap Ka'bah. Berjalan kaki kecuali yang uzur. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang sakit atau yang sepuh, kalau misalnya tadi kan sudah tahu nggih, prosesi umrohnya itu adalah ada tawaf, ada sa'i, ada tahalul. Kalau misalnya pada waktu mau memulai umroh ternyata kok tidak kuat ya, itu Bapak Ibu bisa koordinasi dengan tour leader atau dengan mutawifnya supaya nanti ada jasa dorong yang akan mendorong Bapak Ibu untuk melakukan prosesi umroh tersebut. Jadi nanti tidak bareng dengan teman-teman yang lainnya, tapi ada petugas yang akan mendorong Bapak Ibu, mengambil Bapak Ibu dari hotel, dibawa tawaf, dibawa sa'i, dikembalikan ke hotel kembali. Nah, kok ternyata, oh aku kuat kok, misalnya gitu ya. Setelah merasakan tawaf ini kok baru terasa ternyata saya tidak kuat ini kalau harus sa'i lagi 7 kali. Nah, itu pun Bapak Ibu bisa koordinasi dengan TL dan mutawifnya. Boleh jasa dorongnya hanya pada saat sa'i, itu boleh. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing nggih. Kalau bisa jangan dipaksakan karena nanti umrohnya itu tidak hanya sekali. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 3 kali umroh. Yang pertama diniatkan untuk diri sendiri, umroh wajib. Yang kedua dan ketiga boleh dihadiahkan untuk keluarga yang sudah meninggal atau keluarga yang sakit parah atau keadaannya tidak memungkinkan untuk datang ke Tanah Suci. Itu yang boleh dibadalkan. Tapi kalau misalnya, gimana Bu, tadi kemarin waktu umroh kayaknya saya itu ada kesalahan apa enggak benar. Jadi yang umroh kedua ini boleh diniatkan untuk kita lagi, misalnya ingin menyempurnakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Rukun keempat yaitu tahalul, tanda bebas dari ihram, yaitu mencukur atau menggunting sebagian rambut atau semuanya bagi lelaki. Dan bagi wanita hanya bergunting saja minimal 3 helai. Jika tidak mempunyai rambut, sunnah baginya melakukan hal yang sama pada mata pisau di kepalanya. Sunnah dilaksanakan di Bukit Marwah dan sunnah membaca doa. Jadi nanti pasti bisa di Bukit Marwah sih kalau misalnya pas nggak penuh, tapi kalau penuh kita baru ngumpul aja sudah diusir sama tentaranya. Terus biasanya diarahkan oleh ustadznya untuk keluar saja di tempat yang luas dan longgar baru melaksanakan tahalul. Jadi yang boleh menggunting itu siapa? Yang boleh menggunting rambut itu adalah orang yang sudah digunting rambutnya terlebih dahulu. Biasanya nanti ustadznya minta tolong siapa dari grup lain itu untuk pemotongan rambutnya. Baru ustadznya nanti memotong rambutnya salah satu bapak. Nah, bapak tadi memotong rambutnya istrinya nanti baru bisa ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain gitu. Kalau misalnya gundul atau botak, nah ini ya pakai isyarat. Jadi cuma kayak guntingnya ditempel-tempel gini, atau kalau cukur ya berarti diseret-seret gitu isyaratnya. Nah seperti ini. Nah ini istirahat ini biasanya sudah dekat dengan waktu sholat. Jadi jamaah nggak pulang ke hotel, sekalian istirahat sambil nunggu waktu sholat sekalian. Rukun kelima, tertib yaitu melaksanakan sesuai urutan. Sampai makalah yang tadi disampaikan, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Atau sudah jelas? Kalau motong sendiri bisa. Iya, itu enggak, harus dipotong itu oleh orang lain dulu. Jadi biasanya kan ada jamaah yang lain-lain itu yang sudah selesai. Jadi kita dipotongkan dulu oleh jamaah tersebut, baru kita memotong rambutnya yang lain. Kalau misalnya kepepet tidak orang sama sekali, tapi kayaknya nggak mungkin kan masih ada jamaah. Itu jadi kita minta potong dulu. Kalau memang tidak ada pertanyaan Bapak Ibu atau yang di rumah, materi yang sudah kita bagikan itu bisa dipelajari di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan, walaupun tidak dalam acara manasik, silahkan bertanya.
boleh ke grup atau nanti bisa japri misalnya ke tim mutamtur yang lain, barangkali kalau di grup malu atau sungkan. Jadi harus bertanya kalau masih ada yang tidak jelas. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu ini umrohnya itu tidak hanya melulu umroh sama sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tapi ada program-program lainnya juga yang didapat dari travel mutamtur. Antara lain yaitu pada saat Bapak Ibu berada di kota Madinah, itu nanti ada ziarah kota Madinah. Di Madinah otomatis kita akan bertemu yang akan kita tuju yaitu Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini adalah ada pahala dan keutamaan bagi kaum muslimin. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat di masjidku atau Masjid Nabawi memiliki pahala 1000 kali dan sholat di Masjidil Haram atau Mekah memiliki pahala 100.000 kali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mumpung di sana di Tanah Suci, jangan sampai ketinggalan sholat di Masjid Nabawi. Karena itu tadi pahalanya kalau di Masjid Nabawi atau Madinah 1000 kali lipat daripada di luar itu. Dan kalau di Mekah 100.000 kali lipat daripada di luar Mekah itu. Sehingga apapun yang kita lakukan berlipat ganda sebegitu banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok umroh kok mahal ya, setelah tahu ini merasa mahal enggak? Sebegitu banyak kebaikan yang kita peroleh. Iya, jadi enggak mahal. Kalau untuk umur kita, berapa tahun kita bisa mendapatkan seperti itu? Jadi kadang ada kesempatan juga bagi Bapak Ibu barangkali di samping di sana diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir sebanyak-banyaknya, itu bisa juga digunakan kesempatan untuk mengqadha sholat. Barangkali pada waktu kita masih usia balik atau kita masih remaja, sholatnya bolong-bolong atau sholatnya itu enggak khusyuk. Nah itu kita bisa digunakan kesempatan untuk mengqadha sholat. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang utama bagi umat muslim setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Selanjutnya yaitu Raudhah. Nah, kalau orang ibadah umrah atau haji itu kan ada 2 kota yang dikunjungi. Kota mana saja Bapak Ibu? Ya, Makkah dan Madinah. Kalau di Mekah, pasti orang-orang itu tujuannya memang ke Masjidil Haram atau ke Ka'bahnya. Nah, sedangkan kita kalau tujuannya ke Madinah atau ke Masjid Nabawi, pasti kita ingin berziarah ke Rasulullah. Nah, doa kita kan mesti begitu. Ziarahnya, kalau kita biasanya di luar Tanah Suci, kita kan ke makam wali-wali, ziarah wali. Nah, di Madinah inilah kita bisa ziarah langsung ke Rasulullah. Berziarah ke Masjid Nabawi dianjurkan sholat sunnah serta wajib sesudah iqomah. Kemudian berdiri di depan makam Rasulullah memberikan salam dan sholawat. Selanjutnya bergeser ke depan makam Abu Bakar untuk mengucapkan salam dan mendoakan sahabat Nabi terdekat itu. Dan bergeser lagi ke depan makam Umar bin Khattab untuk mengucapkan salam dan mendoakan beliau. Jadi pas di barisan sini nanti itu ada makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab yang ada di dalam Raudhah itu. Dan Raudhah adalah taman surga yang ada di dunia. Sedangkan yang lainnya ada di pemakaman Baqi' yang ada di dekat masjid ini juga. Nah, di samping nanti kita beribadah dan ada di sekitar Masjid Nabawi selama di Madinah, kita juga akan diajak mengunjungi Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, yang dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba dibangun berdasarkan atas dasar takwa. Surat At-Taubah nomor ayat 108. Dan biasanya nanti akan ada pengumuman ini di grup. Bapak Ibu, biasanya Masjid Quba ini tujuan pertama. Bapak Ibu diusahakan dalam keadaan wudhu, berwudhu di hotel. Karena barang siapa yang dalam keadaan wudhu dan mendatangi Masjid Quba ini untuk
sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu akan mendapatkan pahala sebesar 1 kali umroh. Gitu. Tapi sudah tahu kebaikannya seperti itu, nanti tetap diperhatikan ya pengumuman dari tour leader atau mutawifnya. Karena kalau tur kota Madinah berarti kan bukan hanya Masjid Kuba yang dikunjungi, masih banyak tempat lagi. Nah itu harus dikira-kira waktunya ya, ibu-ibu jangan sampai terlena, terutama ibu-ibu soalnya. Karena di sini nanti ada orang jualan-jualan yang juga lumayan murah. Nah itu harus diingat-ingat. Terus tadi sholat 2 rakaat kan 1 kali umroh. Saking kepingnya umroh berkali-kali, jadi dia nggak bangun-bangun dari sholat-sholat terus. Nah itu juga harus diingat-ingat, harus memperhatikan jam dan teman-teman lainnya. Selanjutnya Masjid Qiblatain. Masjid ini pertama kalinya Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Jadi diriwayatkan di situ pada saat sholat zuhur, di tengah-tengahnya itu ada wahyu dari Allah bahwa Nabi Muhammad disuruh diminta untuk merubah arah kiblatnya menuju ke Masjidil Haram di Mekah. Sehingga sebelumnya kiblatnya umat muslim adalah di Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya dinamakan Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Nah ini pemakaman Baqi, pemakaman yang ada di kota Madinah. Nanti biasanya bapak-bapak yang cuma diajak di sini, ini pun biasanya juga nggak boleh masuk. Jadi pemakamannya hanya berupa tanah yang ditandai oleh batu-batu, dan nanti berapa lama gitu sudah ditumpui jenazah lagi gitu. Kalau di Indonesia kan bagus-bagus. Nah, kalau di sana cuman seperti ini. Jabal Uhud, gunung tempat terjadinya perang Uhud, yakni peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Dan nanti diriwayatkan kan juga ada bahwa Jabal Uhud ini adalah satu-satunya bukit yang ada di surga. Kebun atau pasar kurma. Di akhir ziarah Anda dibawa ke pasar kurma untuk melihat sekaligus membeli kurma untuk oleh-oleh dibawa pulang. Nah di sini nanti Bapak Ibu itu ada kesempatan untuk kalau kita ngincipi itu halalan. Semuanya gratis. Baik kurma, berbagai macam kurma, coklat, berbagai macam coklat itu gratis. Baru kalau kita beli, dibawa, ditimbang baru membayar. Tapi ya, mosok kalau gratis terus kita ngambilnya setas kresek gitu, jadi secukupnya saja. Terus biasanya ini kesempatan Bapak Ibu yang jamaah-jamaah yang sudah kangen sama bakso, biasanya beli di sini, ada bakso juga. Nah ini Jabal Uhud. Nanti dipimpin doa di sini karena makam-makamnya para sahabat, para pejuang-pejuang. Ini kalau naik boleh, ini kebun kurma. Nah, setelah di kota Mekah, seperti yang saya sampaikan tadi, juga akan diajak untuk tur atau ziarah kota Mekah. Yang dikunjungi mana saja ya kalau kita ke Mekah? Yang pertama Padang Arafah dan Mina, yang merupakan tempat wukuf pada saat ibadah haji, yaitu menghadirkan diri di Padang Arafah untuk melakukan zikir, doa, dan istighfar. Dan di Padang Arafah nanti ada sebuah tugu. Nah, itu nanti nama jabalnya ini adalah Jabal Rohmah, yaitu tugu peringatan untuk mengenang tempat bertemunya nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa setelah berpisah sekian lama. Nah ini nanti juga biasanya ada yang jualan-jualan yang murah-murah, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak itu lupa waktu. Kenapa murah? Karena kan mereka tidak pakai nyewa toko, jadi makanya lebih murah. Nah ini biasanya nanti foto bersama. Terus yang terakhir-terakhir itu sepertinya kita nggak bisa naik ke puncak tugunya ini, karena entah renovasi entah apa ya, sekarang ada pagernya gitu. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Jabal Nur, tempat Gua Hiro di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kalinya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi Jabal Sur di mana tempat Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq berlindung bersama di gunung tersebut sewaktu hijrah ke Madinah pada saat dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, masuk ke sebuah gua di dalam Jabal Sur. Itu Nabi Muhammad alhamdulillah dilindungi oleh laba-laba
yang membuat jaring di pintu gua, sehingga kaum kafir Quraisynya yang ngejar bingung, kayaknya nggak mungkin deh kalau dimasukin orang kan pasti rusak. Nah itu kok masih utuh gitu. Terus saking capeknya diriwayatkan di situ tuh Nabi Muhammad ketiduran kan melarikan dirinya bersama Abu Bakar As-Siddiq yang menemani. Nah sahabat Abu Bakar ini digigit ular, tapi beliau tidak berani berteriak, tidak berani menangis yang berbunyi. Jadi dia ngempet, tapi air matanya tetap keluar. Nah, air matanya itu kena netes di Rasulullah. Akhirnya Rasulullah juga bangun karena itu tadi, Masya Allah ya. Saking cintanya sama Rasulullah. Nah, ini Jabal Sur. Itu biasanya kalau dari jamaah negara lain juga kelihatan putih-putih di sini mengunjungi gitu. Bisa membayangkan ya kita. Sebegitu beratnya perjuangan Rasulullah. Berarti habis. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Materinya yang sudah disampaikan? Cukup jelas? Atau ada yang ditanyakan? Jelas. Ibu-ibu bagaimana? Jelas ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, materi atau fotokopi yang disampaikan oleh tim tadi dipelajari lagi di rumah. Kalau memang ditemukan ada pertanyaan lagi, monggo jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi tim Mutamtur atau di grup. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah, dan bisa mencapai kemakmuran dan bisa menjaga kemakmuran tersebut. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.